Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menghitung-hitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, baik mengenai jumlahnya maupun jenis daripada nikmat itu. Maka tidak perlu kita menghitung, tapi yang perlu adalah bersyukur kepada Allah dengan menggunakan setiap nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Manakala kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, yakni dengan menggunakan nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan kehidupan di akhirat yang baik. Dan kita yakini harus kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Bagaimanapun baiknya di dunia, kaya, mempunyai jabatan, dihormati orang, tapi kalau dia tidak mengingat akhirat, dia tidak mengamalkan atau tidak berbuat untuk akhiratnya, maka kerugian besar bagi dia. Karena itu kita coba pada pagi ini kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Di antara ciri utama seorang yang bertakwa ialah pemahamannya akan dunia dan akhirat sebagaimana dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwa dunia merupakan sekedar tempat bersendaguro dan bermain belaka. Sedangkan kehidupannya kelak di akhirat ia pandang lebih utama daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhiratlah yang ia sikapi secara serius. Ia tidak mau bermain-main maupun bersendaguro dengan kehidupan akhiratnya.
Sehingga untuk kehidupan dunia ia berikan perhatian secukupnya saja, tidak menjadi prioritasnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan hal tersebut. Misalnya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kalian kebahagiaan yang diberikan Allah di akhirat nanti, dan janganlah kalian lupa kebahagiaanmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, kepada makhluk yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Juga dalam surah Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan sendaguro belaka, laibun walahun. Dan sungguh kampung akhirat itulah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Dalam tafsir dikatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, yakni la'ibun kala'bis sibyan yabnuna bunyanan summa yahdimunahu. Arti dari kata tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan sendaguro adalah seperti bermainnya anak-anak, membuat permainan, membangun rumah-rumahan, kemudian rumah-rumahan itu dihancurkan lagi. Membuat mobil-mobilan itu juga dirusak. Itu adalah permainan namanya. Wa yal'abuna wa yulhuna wa yabnuna ma la yaskunun. Mereka bermain-main, membangun sesuatu yang tidak akan ditempati, itu karena itu hanya sebuah permainan. Kadzalika ahlud dunya, begitu pula orang-orang yang hidupnya hanya untuk urusan dunia, yajma'una ma la ya'kulun. Mereka mengumpulkan harta yang banyak yang tidak akan ia makan. Ya. Dikumpulkan semuanya. Wa yabnuna ma la yaskunun. Mereka membangun bangunan-bangunan, rumahnya tidak hanya satu, tapi mereka tidak menempati. Ya. Ibaratnya punya rumah 3 yang ditempati ya hanya 1. Terlebih lagi kalau sudah mati, itu tidak menempati rumah yang dibangunnya, itulah permainan. Wa ya'maluna ma la yudrikun, dan mereka berangan-angan dengan sesuatu yang tidak akan mereka dapati, ya. Karena akan ditinggal mati. Summa qal, kemudian Allah berfirman di sini, walad darul akhirah, dan tidaklah kehidupan akhirat itu, yakni al jannah khairun, surga itu lebih baik
Untuk siapa? Lilladzina yattaquna syirk wal fawahis. Surga itu lebih baik bagi siapa yang akan mendapatkan surga, yakni alladzina yattaquna syirka. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memahaminya? Ayat annal akhirah afdalu minad dunya. Apakah kamu tidak memahami? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak membayangkan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia? Ya. Orang yang bermain-main saja. Ya. Keberhasilan yang dikejar secara serius orang muttaqin, orang yang bertakwa, adalah keberhasilan akhirat. Baginya keberhasilan di dunia merupakan sesuatu yang bersifat faktor pelengkap, suplemen. Faktor pelengkap saja dunia itu. Tetapi keberhasilan di akhirat adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar sedikit pun karena ia merupakan faktor utama. Kita punya rumah, punya kendaraan, dan lainnya itu hanya pelengkap. Yang namanya pelengkap itu ya tidak penting. Yang penting adalah kehidupan akhirat. Tidak ada gunanya kita bahagia di dunia, tapi di akhiratnya kita sengsara. Maka akan timbul penyesalan yang besar yang disebutkan pula dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Orang yang bertakwa tidak akan rela mempertaruhkan keberhasilannya di akhirat demi keberhasilan di dunia. Ini keberhasilan di akhirat tidak dipertaruhkan. Namun sebaliknya, demi keberhasilan di akhirat, ia rela kehilangan keberhasilan di dunia. Ibaratnya ada orang yang pekerjaannya sudah mapan, hasilnya besar, akan tetapi pekerjaan itu pekerjaan yang haram, pekerjaan itu mengakibatkan dia tidak bisa beribadah dengan baik, maka rela meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan dan hasilnya banyak itu demi untuk mengejar akhiratnya. Tidak terus akhiratnya yang ditinggalkan demi dunia tadi. Akhiratnya yang ditunda, dunianya yang dikejar. Itu sesuatu yang tidak menjadi sifat utama dari orang yang beriman. Keberhasilan di akhirat merupakan keberhasilan yang hakiki dan abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Ini peringatan dari Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan di akhirat nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia benar-benar telah beruntung. Dia benar-benar telah berhasil. Tidaklah kehidupan dunia ini
melainkan hanya kesenangan yang menipu. Maka kalau kita pikir secara matang, akan timbul satu kesimpulan bagaimana mungkin ia rela kehilangan keberhasilan hakiki, keberhasilan yang abadi, demi memperoleh keberhasilan sesaat, sementara, dan palsu. Ya. Jadi bagi orang yang bertakwa, tidak akan mungkin mengorbankan akhiratnya demi untuk mendapatkan dunia. Karena tujuan hidup adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Allah berfirman, "Ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Jadi, jangan sampai kita tertipu oleh permainan, tertipu oleh senda gurau itu, sehingga lupa tujuan hidup yang sesungguhnya, yakni untuk akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat di masyarakat, secara faktual, secara nyata, banyak manusia modern yang justru bersifat terbalik. Bisa jadi kita pula ya, bersifat terbalik. Yakni bila menyangkut urusan peluang keberhasilan di dunia, ia menjadi sangat serius, sungguh-sungguh. Ia kerahkan perhatian, waktu, tenaga, dan uang tanpa keraguan. Ya. Namun bila menyangkut urusan peluang keberhasilan di akhirat, ia malah bersikap setengah hati, bahkan bermain-main dan bersenda gurau. Ya. Kalau saya contohkan secara konkretnya, misal ketika musim pemilu, apakah itu pemilu legislatif ataukah pilkada, apakah itu pilpres, bagi orang yang sudah keinginannya dunia, maka seluruh perhatiannya dicurahkan agar jadi bagaimana. Keluarkan uangnya bermiliar-miliar, ya. Keluarkan tenaganya, bahkan tidak sedikit pula yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk dunia. Tapi ketika untuk akhirat, ibaratnya orang sudah mencalonkan dirinya sebagai DPR misalnya, mengeluarkan uang bermiliar-miliar karena untuk DPR pusat misalnya, DPR daerah juga sama. Maka pada waktu sebelumnya dia mengeluarkan, kasih orang tidak minta saja dikasih. Tapi ketika sudah jadi, diminta misalnya untuk sumbangan-sumbangan sosial, untuk sumbangan-sumbangan rumah ibadah, itu amat sangat sulit. Padahal sumbangan sosial, sumbangan ibadah, rumah ibadah, itu adalah yang urusan akhirat.
tidak sebanding dengan sebelumnya. Bahkan ada pula yang tidak keluar sama sekali. Ini contoh realita yang kita dapatkan. Kita dapatkan di masyarakat. Begitu pula contoh lagi. Orang mau menjadi pegawai, apa polisi, apa-apa, disuruh menyuap. Misalnya, bisa jadi kalau membayar sekian ratus juta, maka dicari itu, dibayarkan, demi untuk mendapatkan dunia tadi. Tapi untuk urusan akhirat, boro-boro ratusan juta, 1 juta, 2 juta aja nggak bisa kadang-kadang, nggak keluar. Ini adalah fakta yang ada pada masyarakat kita. Orang tadi sangat fokus akan sukses dunia, namun sangat tidak peduli sukses akhirat. Padahal tadi faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Otomatis orang yang ingin sukses akhirat, ya di dunianya memikir akhirat. Kalau kita di dunianya tidak memikirkan akhirat, bagaimana akan sukses akhirat? Ya tidak akan sukses. Nah, orang yang memikir dunia ini seolah-olah sukses dunia merupakan sesuatu yang hakiki. Terbalik. Sukses dunia dianggap sebagai sukses yang hakiki, sedang sukses akhirat hanyalah mimpi tanpa bukti. Ya, ini yang dimaksud dengan terbalik. Padahal Al-Quran, hadis Rasulullah menyatakan bahwa sukses yang hakiki adalah sukses ukhrawi, sukses akhirat. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena mereka telah masuk ke dalam perangkap lubang biawak, yakni yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lubang biawak yang ditawarkan oleh penguasa dunia modern dewasa ini. Apa itu? Yaitu masyarakat Barat, Amerika, Eropa, alias masyarakat kaum Yahudi dan Nasrani, yang hal itu telah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 15 abad yang lalu. yakni dalam hadis an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Yani dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka kalian akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?
Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah. Yang hubbud dunya dalam arti mencari dunia tanpa memandang halal dan haram, karena tujuannya hanyalah kehidupan dunia, adalah orang Yahudi dan Nasrani. Dan sekarang hadis ini sudah terbukti. Sudah terbukti orang sudah mencari harta dengan cara yang tidak memikirkan halal dan haram. Di dalam segala lapisan, dari pusat sampai daerah, sampai dari presiden sampai rakyat jelata. Mayoritas sudah tidak berpikir halal dan haram. Bahkan kadang-kadang ditanamkan, cari yang haram tuh yang kok kon lurus yang halal. Ini seakan-akan sudah tidak perlu berpikir dengan halal dan haram. Dan itu pun sudah disinyalir oleh Rasulullah, sudah diberitahukan oleh Rasulullah dalam hadisnya, sayati zaman ala ummati la yubali min aina akhadal mal aminal halal atau aminal haram. Akan datang suatu masa di mana umatku mencari harta tidak memikirkan dari mana harta itu datang. Tidak memikirkan bagaimana harta itu dicari. Apakah halal ataukah haram. Itu sudah tidak dipikir lagi. Yang penting adalah dapat harta itu. Ya. Kenapa? Mengikuti konsep Yahudi dan Nasrani. Ya. Padahal orang Yahudi ini ngerti kehidupan dunia, tapi tidak memikirkan kehidupan akhirat. Ini sifat orang Yahudi Nasrani. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir, yang materi saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, nih. Artinya mereka mengetahui, pandai, bahkan pinter banget tentang urusan-urusan kehidupan saja. Ramalan cuaca, kapan menanam, kapan panen, kapan pohon ini harus ditanam, di tempat mana. Ini mereka sangat lihai, sangat pinter. Ya. Sesuai dengan ini, pohon ini hidup di pantai. Misalnya pohon ini hidupnya di gunung. Itu sangat tahu. Bagaimana mengembangkan uang, itu juga sangat tahu mereka. Ya. Lalu mereka ini tidak mengetahui tentang urusan akhirat. Ya. Yang dipikir hanya dunia saja. Kalau ngomong dunia, pinter, tapi melupakan akhiratnya. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk berlomba mengejar dunia. Berkompetisi merebut keberhasilan di dunia. Apakah itu dalam hal kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tidaklah Allah perintahkan. Jadi nggak ada perintah untuk berlomba-lomba dalam mencari dunia, tidak memikirkan halal dan haram. Dalam Al-Quran maupun hadis, bila sudah berkenaan dengan kompetisi
berkenaan dengan berlomba-lomba, pasti Allah menyuruh kita berlomba merebut sukses akhirat, bukan sukses dunia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Di antaranya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini berlomba-lomba untuk mencari ampunan. Ini juga ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahikim mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Maksudnya di surga. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Maksudnya khamar adalah minuman yang menyegarkan, bukan seperti khamar di dunia. Laknya adalah minyak kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, yakni mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, itulah hendaklah orang berlomba-lomba. Disuruh lombanya dalam dalam akhirat. Ketika Allah menyuruh bersegeralah kamu, maka yang dimaksud adalah mengejar ampunan Allah dan surganya. Ini semuanya merupakan perkara di akhirat kelak. Ketika Allah menyuruh untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba dalam ayat tadi, maka Allah menyisipkannya di tengah rangkaian ayat yang sedang berbicara mengenai berbagai kesenangan penghuni surga. Nah, kamu melihat dari wajahnya kenikmatan, ini penghuni surga. Lalu berlomba-lombalah untuk itu. Ini adalah urusan akhirat. Jadi tidak pernah Allah menyuruh kita untuk mengejar dunia dan mengejar ketinggalan kita dari orang-orang kafir di dalam urusan dunia. Kita mengejar dunia tidak boleh seperti orang kafir. Kalau orang kafir tidak memikirkan halal dan haram, maka kita mencari dunia, tapi harus berpikir halal dan haram. Karena mencari dunia untuk bekal akhirat. Jangan sampai mengorbankan akhirat demi untuk mendapatkan dunia. Tapi boleh berkorban dunia untuk mendapatkan akhirat. Bahkan harus. Bahkan jelas-jelas Allah melarang Nabi Muhammad SAW berserta umatnya bergaul dan berdekat-dekat dengan manusia yang dalam segala perhatiannya dan pembicaraannya hanya melulu urusan dunia. Ya orang Yahudi dan Nasrani atau yang mengikutinya. Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatud dunya. Dzalika mablughum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Maka berpalinglah hai Muhammad, perintah kepada Rasulullah ya perintah kepada kita juga umatnya. Maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, yang tidak mau mengikuti peringatan Allah dan hanya menginginkan kehidupan duniawi. Itulah batas pengetahuan mereka. Ya, hanya dunia. Tidak memikirkan akhiratnya. Dzalika mablaghu minal ilm. Itulah ilmu mereka. Yakni hanya dunia, akhiratnya ditinggalkan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Yakni orang yang hanya tujuan hidupnya untuk dunia melulu. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya jangan menjadikan dunia sebagai cita-cita utamanya. Yakni Rasulullah mengajari doa, Allahumma qsim lana min khosyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bi alaina musibatid dunya wa mati' bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami memasuki surgamu. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah yang menimpa kami. Limpahkanlah kami kepuasan dalam pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami, serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami. Hadirkanlah semua penuntut bagi siapa saja yang menzalimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, dan tidak pula tujuan ilmu kami, tujuan belajar kami. Jadi Allah, Rasul memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat, bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran kepada diri kita bahwa hidup ini yang dikejar adalah akhirat. Kita mencari dunia dalam rangka untuk bekal menuju akhirat. Karena itu, supaya sampai akhirat, ya bekal itu harus bekal yang menyampaikan ke akhirat, yakni bekal yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sedikit maupun banyak. Kita tutup dengan doa, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda inqida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaa'ah wal zuhd wat taufiq lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.